Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kiria Sinta. Saya dari kelas akuntansi IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce dalam bentuk aspek hukum bisnis. E-commerce sendiri merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik yaitu perdagangan yang melintasi batas negara dengan tidak bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sepertinya menjadi solusi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam UU ITE telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu transaksi e-commerce. Yang pertama, mengatur mengenai hak dan kewajiban. Yang kedua, perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, tanggung jawab perlindungan hukum. Yang keempat, upaya hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. E-commerce tersebut terbagi menjadi dua segmen, yaitu business to business e-commerce atau perdagangan antar pelaku usaha dan business to customer e-commerce atau perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi e-commerce adalah mekanisme pembayaran secara online. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk memperhatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam e-commerce agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendamping dalam transaksi e-commerce diperlukan perantara atau pihak ketiga untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet, pemerintah pembayaran atau payment instruction melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli atau shareholder dan penjual atau merchant. Cara pembayaran yang sering dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau credit card seperti BCA card atau Mastercard dan kartu debit atau debit card atau cek pribadi atau personal check atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat perjualan dan pembelian produk atau jasa tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu 1. Security, yang kedua confidentiality atau integritas, yang ketiga authentication, yang keempat authorization, yang kelima asuransi. Khusus untuk kewajiban pelaku usaha dalam transaksi e-commerce, menurut pasal 49 PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu yang pertama, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dengan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Yang kedua, pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Yang ketiga, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Yang keempat, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. Yang kelima, pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak. Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UU PK terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama, melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau dalam hal ini BPPSK. Yang kedua, melalui peradilan yang berada di lingkungan atau peradilan umum. Sekian penjelasan dari saya mengenai e-commerce dalam hukum dan bisnis. Terima kasih.